acukan aku. Suaranya yuk. Kau tak peduli denganku. Kau bagi cintaku, kau permainkanku. Kau berbuat Semuanya bisa bernyanyi. aku apa? Aku cuma selingkuhan kamu. Asik-asik. Aku cuma pacarmu. Suaranya. Aku apa? Aku cuma selingkuhan kamu. Aku apa? Aku cuma cadanganmu. Bukan buat mata. Tangannya semua ke atas yuk. Sakit hatiku, kau acukan aku. Kau tak peduli denganku. Kau bagi cintaku, kau permainkanku. Kau berbuat Semuanya nyanyi lagi. Kau apa? Aku selingkuhan kamu. Aku apa? Aku cuma pacar gelapmu. Aku apa? Aku cuma selingkuhan kamu. Aku apa? Aku cuma cadanganmu. Aku apa? Aku cuma selingkuhan kamu. Aku apa? Aku cuma pacar gelapmu. Aku lebih keras. Aku apa? Aku cuma cadanganmu. Pemirsa, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut co-host dan host paling fenomenal kita, Tuku Arwana dan Vega Darwati. Kalau jadi gila, ayo goyang tumpah, biar hati senang, semua masalah jadi gila. Ayo goyang tumpah, biar hati senang, biar tenang. Kalau jadi gila, ayo goyang tumpah, biar hati senang, semua masalah jadi gila. Give applause for Duo Andre. Nih kayaknya seneng banget. Ntar dulu. Ntar dulu sayang, ini dulu. Mau kemana sih? Masa ketemu mantan langsung pergi begitu? Mantan, dulu Mas Tukul, masalahnya bukan ketemu mantan, Apa? ketemu setan. Ini. Lu kalau ngomong jangan yang real dong. Iya, nggak apa-apa. Setan itu justru menguji kalian supaya menjadi jalan yang benar. Terima kasih untuk Moza dan Dewa, luar biasa sekali penampilan kalian, memang benar-benar spektakuler. Silakan, nanti kita ketemu lagi ya. Subhanallah. Untung keimanan saya udah kuat banget. Sudah punya pengendalian diri yang sangat kuat ya. Saya susah diuji dengan hal-hal seperti itu. Bagi saya diuji dengan wanita cantik itu tidak seperti usia-usia 32 ke bawah. Usia saya kan udah setengah abad lebih. Melihat hal-hal kayak gitu, tenang tapi harus banyak berdoa. Istighfar terus. Istighfar. Lagian, kalaupun berani, mungkin belum tentu kuat ya Mas Ya, ya. banyak. Maksudnya Kuat kuat imannya, apa? nggak kuat iminnya kayaknya.
Ketemu lagi di Bukan Bat. Luar biasa sekali penontonnya ya, subhanallah. Yang cewek kelihatannya cantik-cantik sih. Luar biasa ya. Ini penonton dari jam 9 pagi udah siap ya. Udah nggak sabar melihat sosoknya Tukul Arwana dan Vega. Dan Vega Darwanto. Darwanti. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah begal raja jalanan. Apa? Alhamdulillah teman-teman saya udah insaf. Sudah nggak begitu lagi. Benar. Kemana-mana mesti bawa kunci letter T. Gimana? Mereka. Loh mereka. Awas lo, ntar direbus. Iya. Bukan dibakar, direbus. Jangan ya. Serem Baik. hati. Vega, Iya, tentang Mas. begal gini gimana meresahkan masyarakat menurut Vega sendiri gimana? Iya, kalau menurut aku terutama mungkin kaum perempuan ya masih kadang-kadang Ya. kan ada juga mungkin wanita yang akhirnya lembur, Iya, terus iya. bawa motor sendiri. Nah, itu Iya. yang akhirnya meresahkan warga gitu. Betul. Apalagi Ya kalau sudah aman pulangnya bareng-bareng konvoy Iya, bener, Mas. gitu. Atau mungkin Rame-rame. cari tempat-tempat yang agak ini rame. Dan pulang jangan terlalu larut malam. Benar. Terus kalau ada orang yang buntutin langsung kita belok aja. Oh, belok Belok ke warung. Ada keramaian. warung. Jangan kayak Vega. Bawa motor sendiri. Dibututin. Malah nyari tempat. Barangan aja lu, Mas. Emang cewek apaan nyari tempat? Apa ya? Emang cewek apaan Nyari tempat yang lebih aman gitu maksudnya. Iya. Aman untuk ketemu sama cowoknya. Pemirsa, apa pemirsa? Bintang tamu saya yang pertama adalah salah satu korban dari para begal jalanan dan beliau sempat melawan aksi para begal. Hingga tangannya terluka cukup parah. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sambut Sri. Namanya singkat, padat, tapi berkualitas. Sri. Pemirsa, seperti apakah pengalaman Mbak Sri yang pernah menjadi korban pembegalan di jalanan? Jangan kemana-mana. Tetap di Bukan Bat. Oke, masih di Bukan Bat. Balik untuk Mbak Sri ini. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Gimana keadaannya sekarang nih Mbak Sri, monggo? Mendingan, udah mendingan, tinggal nunggu lukanya sembuh doang. Udah mendingan ya Mbak ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Itu kesabet kena apanya itu? Pas tarik-tarikan samurai. Tarik-tarikan samurai. Wah, luar biasa sekali ya. Bintangnya apa tuh kalau boleh tahu, maaf Mbak? Virgo. Kenapa, Mas? Mas banget lagi yang Virgo ya? Istri saya itu kan bintangnya Virgo juga. Iya, benar. Makanya pemberani dia. Enggak, saya ngomong pemberani kok kalian teriakannya karena loh, istri saya tuh jago apa aja loh. Bela diri apa yang dia nggak punya. Dari taekwondo, taikotok dia bela diri. Apa Mbak Buya? Ya udahlah, yang penting itu berarti dirimu tuh disayangi dan dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik ke Mbak Sri lagi nih.
Mbak Sri ini kan adalah korban begal Pondok Aren yang dibacok oleh begal. Gimana sih kronologis cerita awal sampai terjadi hal seperti itu? Jam berapa kejadian? Awalnya dari rumah teman ceger. Mau beli makan. Jam 12 sama Wahyu setengah 1. Setengah 1? Malam. Malam mau. Lagi lapar banget kali Mas. Iya, lagi Terus beli naik makan. terus ya, Terus masuk ke gang bambu. Pas nyampe tanggulan ketiga, itu 2 orang ngeliatin. Nah, 2 orang maju. Nah, yang temennya tuh yang di belakang langsung ngeluarin samurai. Saya refleks, saya kaget, saya pegang samurainya. Saya bilang apaan nih? Terus dia main tarik-tarikan tuh sama saya. Tarik-tarikan, Wahyu ngeliat saya megang samurai, saya berempat jatuh. Nah, saya jauh tuh dari motor. Jauh dari motor, dia sempat pengen ngambil motor, saya teriak. Langsung warga pada datang semua. Oh, jadi seperti itu. Dirimu tuh refleks gitu aja ya? Iya, kaget. Waduh. Pegang tuh samurainya itu. Kalau boleh tahu panjangnya samurai? Nggak ngerti, segini kali ada. Panjang Mas. Ini malah kemarin kena gunting kuku kamu. Jangan kamu lihat gunting kukunya itu, kalau kena telinga cedit gitu. Itu tak kecil kali gunting kuku Mas. Luar biasa. Ini kita lihat memang auranya punya aura Beranian. positif ya. Ya bagus. Kembali ke pada saat itu apa yang ada di benak Mbak Sri untuk berani melawan para begal yang bersenjatakan samurai itu? Awalnya mah nggak mikir kalau itu tuh begal. Jadi teman sendiri refleks kali. aja. Iya. Tiba-tiba dia ngeluarin kayak gitu kan. Akhirnya refleks kaget, saya pegang aja. Pegang gitu ya? Iya. Iya, terus Langsung tarik-tarikan udah. Dari situ pas udah jatuh tuh berempat, udah baru ngerasa wah ini begal gitu, langsung teriak maling. teriak ya. Motornya sempat keambil Mbak. Pengen sempat keambil, cuma warga udah dateng. Rame ya. Iya, Terus akhirnya itu pelakunya dilepas lagi. kabur semua. Yang 3 tuh kabur duluan. Nah, yang bawa samurai sempat pengen ngambil, nggak kesampean ngambil motor. Sampai akhirnya kejadian yang kena kebakar itu ya Mbak ya. Padahal kita kalau nggak hadapi orang pakai tusuk gigi aja kita udah. Udah. Iya. Kenapa? Tusuk gigi doang kata takut Mas. Loh, tapi panjangnya enggak. Nggak apa-apa. Tusuk gigi mah pendek. Loh, ini tusuk giginya raksasa. Ujungnya rincip. Dibikin aja enggak dari kayu. Kembali ke pemirsa. Maraknya aksi begal motor sudah sangat meresahkan masyarakat. Sebelum kita ngobrol, kita lebih lanjut dengan Mbak Sri, ada baiknya kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Begal. Akhir-akhir ini istilah tersebut terlalu sering menjadi tajuk utama di berbagai media, sehingga menimbulkan keresahan sekaligus kewaspadaan warga. Istilah begal ditujukan ke para pelaku perampokan dan perampasan di jalan raya yang tidak segan-segan melukai korbannya untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Aksi begal santer terdengar di wilayah perbatasan antar daerah, terutama di jalur-jalur penghubung antar kota, di mana kondisi jalan cenderung sepi dan minim pemukiman warga. Namun akhir-akhir ini aksi begal justru marak terjadi di kota besar, termasuk wilayah Jabodetabek seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok. Dalam 2 bulan terakhir, sudah tercatat lebih dari 100 kasus pembegalan terjadi di Jabodetabek, dan beberapa di antaranya menimbulkan korban jiwa. Dalam melakukan aksinya, para begal ini membekali diri mereka dengan berbagai senjata tajam, seperti pisau, samurai, dan bahkan pistol rakitan. Konon katanya, para begal semakin berani melakukan aksinya di tengah keramaian kota karena memiliki ilmu kebal. Polisi pun tidak tinggal diam. Dengan sigap, para aparat melakukan berbagai operasi penumpasan dan berhasil menjaring puluhan tersangka begal dari berbagai jaringan sampai hari ini.
Apa betul bahwa para komplotan begal ini selalu mengincar korban pengendara yang terlihat kecil dan tidak menggunakan peralatan berkendara yang lengkap? Dari mana sajakah sindikat begal ini berasal? Dan apa betul mayoritas pelakunya masih berusia remaja? Selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Kembali ke laptop. Nah, setelah mengalami kejadian yang mengancam nyawa itu, apakah Mbak Sri mengalami trauma untuk bepergian keluar rumah? Monggo. Untuk sekarang sih iya masih trauma. Cuman itu untuk pelajaran aku juga sih. Biar nggak keluar lewat dari jam 10. Iya. Tapi memang kondisinya jalan waktu itu juga sepi ya Mbak Sri ya? Enggak sih, masih banyak yang lewat juga. Berarti banyak yang lihat? Ada satu orang yang lihat, cuma dia nggak berani bantuin karena mungkin takut. Karena sendirian. Enggak, berdua. Oh berdua, karena pelakunya lebih banyak ya? Iya. Ya malam hari sih Kak ya. Iya, Emang nggak masak di rumah itu? Loh enggak. Ya, kita kan hanya kenapa keluar malam-malam. Enggak, emang biasanya Nasi juga. goreng yang dicari apa? Iya, nasi goreng. Belajar sama istri saya masak, istri saya Iya benar. Waktu itu Mbak Sri ke beli nasi gorengnya sama siapa Mbak? Sama Mas Wahyu. Oh kakak? Teman. temen Berdua aja. dekat apa temen? Iya. Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya berikutnya ada seorang komisaris besar polisi yang sukses memperkerjakan ribuan preman insaf. Beliau juga konsen untuk mengatasi masalah pembegalan yang sangat meresahkan masyarakat. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Kombes Polisi Martinus Sitompul. Monggo sini. Ini Pak. Tepuk tangan untuk semuanya dong. Pemirsa, seperti apakah langkah yang diambil para penegak hukum kita untuk mengatasi para begal motor? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Pada saat melakukan penggerebekan kampung tersebut, itu terjadi tembak-menembak. Dan bahkan satu anggota kami itu terluka tangannya karena balasan tembakan dan penyerangan mereka terhadap kami yang akan melakukan penangkapan. Jadi hampir bolong. Oke, masih di Bukan Empat. Balik untuk Bapak Martinus Sitompul nih. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabar baik Mas Tuko. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa sekali. Senang sekali ya ada timing pas untuk bisa dipertemukan oleh Tuhan kita di sini untuk Care and Share berbagi untuk pemirsa di seluruh alam semesta. Yang nanti bisa diambil sisi-sisi positif dari Care and Share pada malam hari ini. Biar mereka pada insaf. Mereka itu trauma kalau lihat polisi, trauma banget. Kenapa? Karena sering kena pasal belakangan kalapan terus. Tipu menipu. Sini 378. Sini 295. Pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dengan Kombes Polisi Martinus Sitompul, ada baiknya kita melihat cuplikan berikut ini dulu. Yuk. Ya, saya sering bawa kendaraan, saya jadi takut kalau di tempat sepi. Takutnya saya dibegal. Ya, saya bawanya kencang. Soalnya menjaga-jaga jarak juga. Kalau saya pelan, takutnya dibantai sama begal-begal itu. Ya, serem ya. Apalagi kayak kita hidup di Jakarta gitu kan, sering pulang malam nggak tentu gitu.
agak dikurangin jam-jam keluar malam. Kalau nggak penting-penting banget saya nggak mau keluar deh. Agak dijaga dulu sampai kondisi kondusif, baru saya berani keluar malam lagi. Ya hati-hati apabila ada yang mencurigakan kita harus menghindar aja. Apalagi tengah malam kita ada minta tolong, kita tinggal aja, kita abaikan aja lah. Kalau saya sering jalan malamnya resah, lebih takut lah, pokoknya takut gitu aja. Saya nggak setuju, main hakim sendiri. Mukul doang sih nggak apa ya, mungkin masyarakat juga sudah geram kan sama begal. Kalau sampai bakar sih saya nggak setuju. Lebih baik diserahkan pihak yang berwajib, karena bisa mencari teman-teman yang lain, diintegrasi lagi lebih panjang. Saya pastilah, kita kan negara hukum, pasti saya pengennya ya langsung diserahin ke polisi. Kalau ada begal ketangkep, mendingan dibawa ke polisi aja. Karena mungkin proses hukum lah yang akan menentukan. Gitu. Kita kan di sini kan negara-negara hukum. Sepertinya tidak akan berkurang kalau hanya ditangani oleh pihak berwajib. Mesti ada shock terapi, shock mental sendiri dari begal ini agar ketakutan bahwa warga itu tidak diam. Banyak opini-opini yang bisa diambil nanti di voting. Tapi lebih bagus tetap diserahkan pada pihak yang berwajib. Karena negara hukum. Untuk Pak Martinus nih, maraknya aksi begal motor yang terjadi saat ini telah membuat keresahan di masyarakat. Apa tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus ini nih, monggo. Ya, Mas Tukul, ada 3 yang kita lakukan. Pertama, kegiatan preemptif memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan kepada masyarakat. Kemudian kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan RT, RW untuk bisa mendapatkan data mereka yang tinggal kontrak, kemudian yang tidak punya pekerjaan tetap, dan dia berganti-ganti, orangnya juga berganti-ganti, jumlahnya juga berganti-ganti, tidak tetap, kendaraannya juga tidak tetap. Data ini kami ingin minta dari RT dan RW. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan tindakan preventif. Preventif dengan memberdayakan pos pantau. Ada pos pantau yang kita buat, Mas Tukul, di sana ada dari Brimobnya, kemudian ada dari lalu lintasnya, kemudian dari resersenya dan sabaranya. Di situ ditempatkan pos pantau itu ke beberapa titik-titik yang dianggap rawan. Kemudian juga kita melakukan patroli dalam skala besar, kemudian kita melakukan razia-razia sampai pagi. Kemudian kami melakukan tindakan ketiga, yaitu penegakan hukum. Apa yang kami lakukan? Pertama adalah kami melakukan analisa siapa sih pelaku-pelaku ini. Kemudian kami melakukan penangkapan-penangkapan seperti yang kita lihat bahwa kami melakukan banyak penangkapan, hampir 95 tersangka yang kita tangkap dari beberapa kasus pencurian dengan kekerasan. Memang kita tidak mengatakan begal, walau itu sah-sah saja, tapi di dalam KUHP itu namanya pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami juga saat ini yang sedang memutus mata rantai perdagangan antara pencurian kendaraan bermotor itu dengan pedagang sampai kepada konsumen. Jadi antara supply dan demand-nya kita putus. Jadi mereka juga kalau mau mencuri, mau melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, mereka tidak tahu mau jual kemana. Karena kita putus di situ, kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan penggeledahan terhadap kios yang menjual suku cadang atau spare part motor curian, Mas Tukul. Itu yang kita lakukan. Semua yang dijelaskan oleh Pak Martinus Sitompul ini saya sangat setuju semua. Dan itu sebuah sangat akurat dan spesifik sekali. Ya benar. Tapi sekarang juga aku setiap balik syuting malam sering banget lihat Mas banyak razia-razia kendaraan bermotor, apalagi yang mungkin mencurigakan seperti itu. Tapi Mas, aku boleh tanya sama Pak Martinus ya. Pak, ini kan sebenarnya kalau pencurian motor ini sebenarnya memang sudah ada sejak dulu ya. Tapi kenapa nih Pak kalau saat-saat sekarang ini malah lebih ramai begal dan sering terjadi terus nih Pak begal? Itu karena apa alasannya tuh? Ya, memang kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal ini kan artinya perampasan. Kalau dulu memang mereka sebelum merampas itu mereka menghentikan dulu, kemudian bertanya, bahkan ada yang mengaku sebagai polisi tapi gadungan, kemudian ada yang menipu keluarganya dan sebagainya, baru terjadi cekcok dan kemudian ribut dirampas. Tapi kalau sekarang karena para pelaku ini langsung melakukan satu bacokan atau satu tindakan ancaman terhadap korban,
seperti Bu Sri ini, kemudian tanpa ngomong apa-apa langsung mereka membacok seperti itu. Jadi ini yang menarik sekarang, bahwa secara kualitas mereka menggunakan kekerasan itu terang-terangan, sehingga kita juga nanti akan, dalam tanda petik, kita ini akan berpura-pura jadi korban supaya kita jadi sasaran. Pak Polisi maksudnya Mas Tukul, berpura-pura jadi korban, kemudian nanti kalau mereka datang, kita cepat melakukan tindakan seperti itu. Luar biasa. Saya yakin kalau Bapak Polisi sudah menangani semua itu pasti aman, tertib, terkendali. Sangat setuju sekali ini. Jadi masyarakat bisa beraktivitas siang malam ya, dan perekonomian tetap lancar. Dan masyarakat tidak terganggu aktivitasnya. Kembali kalau masih untuk Pak Martinus nih. Maraknya aksi begal motor yang terjadi 1 bulan belakangan ini membawa nama Lampung yang disebut-sebut sebagai kampung begal. Mengapa dijuluki demikian, Pak? Apakah benar dan enggak, Pak? Ya, dari hasil pengakuan tersangka yang kita tangkap, bahwa mereka berasal dari wilayah Sumatera, dari wilayah Lampung. Ada beberapa, ada 1 kecamatan, dan kita melakukan pengejaran ke kampung tersebut. Dan memang kita temukan di sana ada sepeda motor curian, kemudian ada spare part yang sudah dikanibal, kemudian beberapa pelaku di sana. Jadi kita tangkap ada 4 pelaku di sana. Ya. Banyak kan dari sana gitu ya, Pak? Iya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah bisa ketemu di sana pusatnya. Ya, mudah-mudahan semua nggak terjadi lagi hal seperti ini. Bentar Pak Sri ya, apa benar Pak, berdasarkan info yang saya dapatkan bahwa teman-teman pelaku begal ini di Pondok Aren ini sudah ditangkap 1 orang lagi di Serang, itu benar Pak? Sudah Mas Ukul, ada 2 yang ditangkap, di Subang 1 lagi di Jawa Tengah, di Purbalingga, baru tadi sore informasinya. Jadi awal 1, kemudian berkembang 1 lagi, jadi ada 2, tinggal ada 1 lagi yang belum kita tangkap. Subhanallah, luar biasa Pak Polisi ini ya. Senang sekali ya. Biar dikorek terus, digali terus, biar sampai ke akar-akarnya dan aman semua untuk para pengendara-pengendara motor yang kerja siang maupun malam beraktivitas kembali. Untuk Mbak Sri, kabarnya pada saat kejadian begal itu tidak mempan ketika dipukul hingga akhirnya warga memutuskan untuk membakar salah satu begal yang mengakibatkan pembegalan tewas mengenaskan. Monggo. Kalau untuk itunya saya nggak tahu, karena pas dia digebukin pun saya juga udah di rumah warga, udah obatin, terus dibawa ke klinik. Jadi soal gebukin, bakar itu nggak lihat sama sekali. Dirimu sudah nggak ada di lokasi itu ya? Oh, gitu. Tapi Mas sebenarnya tanya lagi sama Pak Martinus ya Mas. Ya, sebenarnya apa sih Pak yang bikin sekarang nih pelaku-pelaku pembegalan tuh nekat untuk pakai senjata-senjata tajam gitu, kekerasan? Ya, kalau dari pengakuan tersangka itu mereka memang dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya itu mereka berprinsip harus berhasil. Jadi dalam satu gerakan mereka harus berhasil. Itu kata-kata yang menjadi digarisbawahi sama mereka, sehingga mereka dalam setiap kegiatan ya harus berhasil, dan dia bisa mendapatkan uang dalam 2-3 hari kemudian, seperti itu Mbak. Wah, pakai cara-cara yang menyeramkan ya Mas ya. Iya. Tapi kan banyak, kalau dilihat di cuplikan tadi Mas, banyak warga yang merasa resah kalau keluar malam. Tapi kan bukan tidak mungkin ada juga Pak ya kejadian-kejadian pembegalan yang terjadi siang hari Mas Tuku. Itu harus seperti apa tuh warga Mas? Ya pokoknya harus hati-hati, harus apa-apa terus nyari tempat yang rame ya Bram ya. Yang rame. Ya harus waspada terus, harus pokoknya harus punya SIM yang penting. Iya benar. SIM itu penting, surat izin mingkem itu. Izin mengemudi itu penting. Jadi kalau punya SIM itu jadi jalannya udah nyaman. Kalau berkendara tidak punya SIM itu udah bikin orang udah nggak nyaman dulu ya. Untuk Pak Martinus nih, bagaimana hukumnya menanggapi bahwa adanya aksi warga yang main hakim sendiri dengan membakar pelaku begal di salah satu wilayah? Apakah warga akan dikenakan sanksi nih Pak? Monggo Pak. Ya Mas Tukul,
aksi massa seperti ini kita ada dua yang menjadi catatan kami. Ji. Pertama, kita tentu prihatin dan menyayangkan ada aksi massa yang berakibat sampai tewasnya seseorang. Ji. Apakah dia tersangka atau siapapun dia, tentu itu kan manusia. Ji. Kita sesama Ji. anak bangsa. Ji. Kita tahu bahwa kita negara hukum. Ji. Kita menghormati hak asasi manusia. Ji. Kecuali memang kalau ditentukan pengadilan Ji. bahwa hak hidup dia harus diakhiri. Iya. Tentu dengan pengertian dan pemahaman seperti ini, kita tidak boleh melakukan aksi main hakim sendiri. Jadi kita sayangkan dan kita prihatin untuk itu. Yang kedua, Mas Tukul, terhadap perbuatan ini, tentu kita akan melakukan penyelidikan. Kita akan melakukan proses hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan anarkis sampai perbuatan tersebut berakibat kepada meninggalnya orang. Kalau di KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, itu di pasal 338 itu masuk dalam kategori kasus pembunuhan. Ya, tuh ingat tuh 338 tuh. Itu pembunuhan, nanti termasuk kasus pembunuhan udah jangan pernah angka 8-mu tuh belakang ngilangin aja. Ya, itu penting. Bener nggak Pram? Hindari hal-hal kayak gitu. Saya nggak setuju ya. Jadi harus diserahkan pada pihak berwajib, jangan sampai main hakim sendiri. Ditangkap aja. Untuk Pak Martinus, ini kan dikenal sebagai polisi yang sukses membuat para preman insaf dan mau kembali ke jalan yang benar. Apakah ada program untuk para begal yang nantinya tertangkap untuk direhabilitasi juga? Monggo. Ya, tentu dalam memberikan lapangan pekerjaan kami tidak bisa menyiapkan itu, Mas Tukul ya. Jadi kita berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Ahok, itu sudah mulai memikirkan bagaimana para preman ini bisa dipekerjakan. Jadi seperti misalnya jadi timer, kemudian sebagai mereka yang bekerja dengan gaji yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Jadi lebih banyak memang yang bisa menyediakan ini adalah pemerintah provinsi untuk lapangan pekerjaannya. Kalau kami hanya memberikan bagaimana mereka untuk berkehidupan sebagai masyarakat ini jangan sampai melanggar hukum, karena melanggar hukum itu juga ada orang lain juga nanti yang akan rugi. Jadi tidak hanya mereka sendiri, tapi orang lain juga akan merasa rugi dengan perbuatannya. Hanya sebatas itu yang bisa kita berikan. Itu, Mas Tukul. Luar biasa. Kembali ke Pak, benarkah kabarnya kemarin kepolisian baru saja menangkap jaringan Thohir sampai ke Lampung? Seberbahaya apakah sih kelompok Thohir ini, Pak? Ya, kalau melihat karakter mereka itu, mereka melakukan penyerangan terhadap korban. Terhadap polisi saja, kita pada saat melakukan penggerebekan kampung tersebut, itu terjadi tembak-menembak. Dan bahkan satu anggota kami itu terluka tangannya karena balasan tembakan dan penyerangan mereka terhadap kami yang akan melakukan penangkapan. Jadi hampir bolong di jari, di telapak tangannya satu orang. Beberapa tembakan juga bisa kita hindarin. Artinya memang kelompok ini melakukan tindakan-tindakannya itu sadis, sehingga kita perlu memberikan shock terapi yang tegas dan terukur kepada mereka, Mas Tukul. Luar biasa. Jadi Pak polisi itu tindakannya tidak terus seenaknya sendiri, tapi harus ada melalui prosedur-prosedur ya. 1, 2, 3, kalau sudah saya membahayakan ya, kita harus di istilah kepolisian apa Mas? Apa Mas? Tanya dong sama Pak Martinusnya. Mungkin Bapak yang tahu lah ya. Kita lumpuhkan, Mas. Ya, kita lumpuhkan. Kita lumpuhkan sedikit aja di jempolnya saja, serempetin dikit aja. Balik pemirsa, untuk mencairkan suasana kita pada malam hari ini, kita sambut kembali penampilan dari duo Anggrek. Kita bergoyang lagi.
punya artis asli, belum pernah pacaran. Ayolah abang, godain aku gak tahan sendirian. Kita suaranya lagi. Sir gobang, sir, sir boleh dan sir kalau abang. Namaku bunga melati terlahir dari pasangan Dewa Dewi. Namaku teman asmara jalan yang menuju kolam-kolam cinta. Namaku bunga melati terlahir dari pasangan Dewa Dewi. Namaku teman asmara jalan yang menuju kolam-kolam cinta. Gitu loh. Suaranya sir gobang. Sir boleh nasir kalau abang suka. Terima kasih. Give applause for duo Anggrek. Balik untuk dua anggrek yang sangat luar biasa, bidadari tanpa ekor ini kok. Yang mau bidadari nggak pakai ekor. Sayang. Dibilangnya ekor. Loh, ekor Sejak kapan bidadari ada ekornya? Gimana? Lu waktu pertama kali turun gua lihat, pertama ada petir menyambar-nyambar. Gua lihat ada sayapnya itu, tapi juga ada ekornya. Sembarangan. Moza dan Dewi, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Makin Mas cantik. Tugu apa kabar? Oh, everything is okay. I'm very healthy. I am very fine. Makin ganteng aja Iya, ya, Bang. pastinya. Iya benar. Pastinya. Enggak kayak setan kan ya? Loh, justru dengan adanya setan itu justru malah menguji kalian. Iya. Kalau kamu nggak ada uji, kamu nggak naik kelas nanti. Makanya rajin belajar itu supaya bisa menjawab persoalan yang diberikan oleh Tuhan. Oke, Tan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Sesuai. sebagai musisi gimana pendapat kalian mengenai para begal motor ini? Apakah pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan yang terkait dengan begal motor? Monggo dari Moza dulu nih. Moza. Kalau dari aku sendiri, kalau di begal sih belum pernah ya. Kalau begal cintanya itu, bukan motornya. Kalau dibegal hatinya itu. Kalau dibegal hatinya patah hati dong. Oh, udah pernah patah hati belum? Oh, udah dong. Ya, Sama gimana Mas Tukul perasaan? patah hati. Masa lalu jangan diomong. Udah lewat. Oh, enggak. Terus? Enggak, tapi ya serem banget sih ya kalau menurut aku, karena jadinya kan apalagi papa aku suka naik motor banget gitu. Jadi Oh, papamu yang ada tulisan delivery itu yang Bukan. Emang bapaknya mau nganterin apaan? Ada delivery, ada delivery. Loh, kan ada yang naik motor tulisannya delivery. Daripada Mas Tukul tiap kali naik motor di belakangnya ada tulisan jaga jarak. Di baju. Daripada papa lu, belakangnya ada panci. Pamai dong. Barangan. Kalau bapak aku tukang somai, ember somainya dia. Mohon maaf Pak Menteri, just kidding, bercanda. Iya, iya. Hibur ini loh, orang-orang yang jarang nonton acara-acaranya loh. Terus next. Iya, jadinya pokoknya agak serem lah ya. Jadi kalau misalnya itu, apalagi papa kan suka seneng motor kan, jadi suka dibilangin jangan pulang malam-malam. Moge ya, motor gelok gitu ya. Motor gede, nggak ada motor gelok. Jadi serem Mati, ya. dengerin dulu, papanya seneng naik motor loh. Iya, iya. Mas Tukul kan seneng naik pohon kan. Saya naik pohon itu karena ada kamu di atas juga. Kan saya mau bertelur di atas sama kamu di situ. Tarzan dan Jasmine kali. Ya tapi kalau dibegal sih belum pernah, tapi kalau dicopet, iya jangan pernah ya. Kalau dicopet udah pernah dari motor waktu itu. Sebelum aku punya mobil, waktu itu kan naik motor gitu. Jadi pernah
Dicopet itu bener-bener yang Dirampas berat gitu. kali ya. Berat sampai aku jatuh dari motor gitu. Itu kejadian tahun berapa? Itu kejadian tahun berapa ya? Aku udah lupa. 4 tahun yang lalu lah ya. Waktu masih kuliah. Oh kuliah juga atau kamu? Kuliah juga kayaknya nggak percaya gitu. Kalau dari Dewa yang sangat, aduh, subhanallah. Kayak Cleopatra ya Mas ya, Bukan rambutnya hanya ya. Cleopatra, dia tuh artis seluruh dunia Ada di dia. Alhamdulillah sih belum pernah ngerasain rasanya dibegal, jangan pernah sih, nggak mau banget gitu. Tapi untuk yang lihat di TV berita-berita sekarang tuh cukup prihatin gitu Pak Mas Tukul, karena emang Pak Tukul. Ini berarti dia mewakili manggil anaknya. tadinya mau bilang papa. Oh iya. Nah, itu nggak apa-apa, namanya Paat saya. Ya prihatin aja sih, maksudnya kan banyak berita-berita sekarang marak banget begal, apalagi sampai pembunuhan kan Mas Tukul. Iya, iya. Dibawalah motornya, nggak cuma dibawa korbannya dibunuh juga gitu. Kalau ada begal suruh saya hadapin. Gimana mau Bawa dibegal Mas? Orang naik beca mulu tiap hari. Jangan gitu dong. Enak dong naik becak. Saya pernah naik becak tuh bunyi loh di belakang. Ik. Pak, itu rantainya, bukan napas saya. Akhirnya saya suruh ganti aja. Akhirnya saya suruh ganti, bapak yang duduk, saya yang ngenjot aja dah. Terus akhirnya nyampe ke rumah langsung gua kasih separuh aja bayarnya. Lah nggak mau rugi. Ada ikut naik, itu balik. Naik beca, seneng narik remnya ya Mas? Ya. Apanya? Kalau naik beca seneng narik remnya Ini beca. ya? Beca mulai nakal nih Pak Martinus. Kan beca remnya di sini Pak Martinus. Pas jalan turunan, bubung ngerem gue. Mencetnya bareng, teriaknya bareng. Aduh. Nakal nih pegang. Nakal. Mbak Sri sebentar Mbak Sri ya. Aman Mbak Sri terkendali ya, beres pokoknya. Disebut mawar bukan ya? Beda. Bukan yang mawar. Dia pikir mawar Mas. Yang sebut saja mawar Bukan, kalau vega ya coba. Mawar gimana nih kalau bisa sampai terjadi kamu melakukan hal yang tidak diinginkan gimana? Ya awalnya coba-coba ya. Karena mungkin mencoba itu karena hempitan ekonomi atau gimana? Ya awalnya karena kebutuhan ekonomi. Iya. Ya habis mau bagaimana lagi ya, sekarang harga-harga juga udah pada naik sih. Balik Loh, Pak Martinus nih. Adakah yang ingin disampaikan lagi kepada pemirsa di rumah terkait begal motor yang meresahkan? Monggo Pak, di kamera yang Bapak yang seneng aja. Oh merah ini ya. Oh. Ya, makasih Mas Tukul kepada pemirsa, pada masyarakat luas. Ingin kami sampaikan pertama bahwa tidak perlu merasa gelisah dan was-was dalam beraktivitas sehari-hari. Karena kami selalu hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau kita pahami bahwa kejahatan itu distimulus oleh dua hal, yaitu adanya niat dan adanya kesempatan. Itu adalah teori yang sangat relevan pada saat ini tentang kejahatan. Bagi kita tentu yang bisa kita cegah, kita minimalisir adalah melakukan menghilangkan kesempatan-kesempatan sehingga para pelaku kejahatan yang ingin menyalurkan niatnya tidak berkesempatan karena kita tidak memberikan kesempatan-kesempatan kepada para pelaku tersebut. Tentu hal ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, bagaimana kita mawas diri, bagaimana kita mewaspadai beberapa orang yang ada di sekitar kita, dan tentu kita juga patut untuk memproteksi kita supaya jangan menjadi korban kejahatan. Yang ketiga, tentu kami berharap bahwa aksi-aksi massa itu tidak dibenarkan. Apabila ditemukan hal-hal yang terkait dengan pelaku, tentu silakan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk bisa mengusutnya. Kegunaannya sangat banyak, bisa untuk mengetahui siapa saja komplotannya, siapa saja pelakunya yang lain,
dan kejahatan-kejahatan yang lain yang pernah dia lakukan. 3 hal itu yang bisa kami sampaikan. Luar biasa. Sangat setuju sekali. Ada niat dan kalau diminimalisir kesempatan itu supaya dia nggak ada niat untuk merasa memiliki benda itu. Betul. Kalau perlu kamu bawa kunci gembok apa rantai kapal tuh 5. Kalau parkir kamu di salah satu toko kecil maupun mall atau gimana, parkir dikunci, setang, terus pakai rantai, terus keruduki lagi. Terus kalau perlu ada orang jaga di situ sekali itu itu aman nanti. Nah, niat terus rumah garasi harus tertutup rapi. Betul. Jangan sembarang, walaupun 1 detik, 1 menit, 2 menit, jangan sampai lengah. Kalau perlu titip ke orang atau dan siapa orang di kanan kiri kamu harus kamu apalkan. Nggak sembarangan. Memang benar apa yang dikatakan Pak Martinus. Tepuk tangan, Pak. Jangan sampai diberi kesempatan untuk memiliki kendaraan-kendaraan kalian. Ingat, masih kreditan 2 tahun. Pemirsa, pembicaraan kita semakin menarik saja. Setelah yang satu ini kita ada tips bagaimana cara menghindar dari pelaku begal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Jadi kita punya beberapa tips yang diambil dari berbagai sumber ya Mas. Ya. Yang pertama ini, jangan terlihat lesu kalau sedang membawa motor, karena kalau mengantuk lebih baik jangan jalan sendirian. Oke Mas, jadi bukan Pak. Nah, jadi kita punya beberapa tips yang diambil dari berbagai sumber ya Mas. Ya. Yang pertama ini, jangan terlihat lesu kalau sedang membawa motor, karena kalau mengantuk lebih baik jangan jalan sendirian, karena biasanya orang yang ngantuk itu tidak aware dengan situasi sekitar dan mudah ditaklukkan. Yang kedua Mas. Ya. Jangan berkendara konstan. Konstan, mesti pelan gitu. Jangan berkendara konstan. Bagi begal biasanya agak berpikir jika calon mangsa terlihat lihai berkendara dan senang bermain dengan motornya. Iya. Yang ketiga ini Mas, harus selalu pakai spion. Nah, umum bahasanya. Iya benar Mas. Selalu pakai spion. Biasanya pembegal itu suka sekali motor yang tanpa spion agar mereka tidak terpantau saat hendak beraksi. Pakai spion dan jangan lupa pakai baju yang pasti ya Mas ya. Malah tambahin bercanda lagi.